Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Senang hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Hikmat Pagi. Kita bersyukur kita diberikan kesehatan yang daripada Tuhan. Semua itu karena anugerah dan berkat Tuhan. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita duduk diam di kaki Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan supaya menjadi landasan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih. Tuhan berikan kami hari yang baru, dengan kekuatan yang baru, semangat yang baru. Kami ingin terus dekat dengan Tuhan. Kami ingin terus mencintai dan mengasihi Tuhan. Mari Tuhan berkati kami semua. Secara khusus hari ini, kami ingin merenungkan firman Tuhan. Berkati Ibu Betty yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh menguatkan kami dan belum menjadi pegangan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semuanya ini. Amin. Bacaan hari ini dari Kolose 3 ayat 12-17 dengan judul dengan tema Damai Sejahtera Kristus. Saya bacakan ayat 14 dan 15. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat, mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Ibu Bapak Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, David McCasland pernah menuliskan dalam renungannya demikian. Jika Anda memiliki sepucuk surat dari Mark Twain di loteng Anda, nilai nominalnya bisa sangat mahal. Sebuah surat pribadi sepanjang 9 halaman yang ia tulis kepada putrinya pada tahun 1875 terjual seharga $33.000 di tahun 1991. Surat menyurat biasa dengan penulis Tom Sawyer biasanya berharga $1.200 hingga $1.500 per halaman. Para ahli mengatakan bahwa walaupun Twain menulis 50.000 surat sepanjang hidupnya, permintaan akan surat-surat pribadi dari salah satu penulis favorit Amerika ini masih tetap tinggi.
Anda mungkin tidak memiliki sepucuk surat pun dari Mark Twain, namun sesungguhnya Anda memiliki kumpulan surat yang tak ternilai harganya. 21 dari 27 buku dalam Perjanjian Baru merupakan surat-surat yang ditulis untuk menguatkan dan memberi pengajaran kepada orang-orang Kristiani. Dan surat-surat itu sungguh berharga karena mengandung wahyu yang tak ternilai tentang Yesus Kristus. Tulisan David McCasland memang benar dan patut menjadi inspirasi bagi semua keluarga Kristen. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Kolose secara khusus di ayat 12 hingga 17 pasal yang ketiga ini menegaskan tentang gaya hidup yang wajib dipraktekkan oleh umat Tuhan sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mesti memperagakan cara hidup yang berbeda dengan dunia. Ada belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Rasul Paulus menekankan agar mereka mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Rasul Paulus juga menasihati supaya damai sejahtera Kristus dan perkataan Kristus mendasari seluruh relasi serta interaksi yang tercipta dalam kehidupan orang-orang percaya. Setiap keluarga Kristen zaman sekarang sangat penting untuk memperhatikan dan memberlakukan pengajaran Rasul Paulus ini dalam membangun rumah tangga masing-masing. Di tengah perubahan dunia, semua keluarga Kristen harus semakin berakar dalam perintah dan hikmat Kristus agar dapat menikmati kebahagiaan keluarga yang sejati. Meski badai datang, di dalam Kristus selalu tenang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur firman Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa sesungguhnya setiap keluarga Kristen harus hidup berdasarkan kebenaran-Mu. Firman Tuhan, teladan Kristus, kasih Kristus yang boleh dinyatakan di dalam kehidupan keseharian, di dalam berelasi satu dengan yang lain. Hal tersebut sangat penting untuk dilakukan, sehingga kehidupan keluarga yang boleh kami jalani adalah kehidupan keluarga yang di dalamnya kasih Tuhan nyata dan menjadi berkat bagi anggota keluarga masing-masing dan juga setiap orang yang berelasi dengan setiap kami. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kebenaran yang boleh Tuhan ingatkan. Biarlah ini bukan hanya kami renungkan bersama-sama, tapi kami terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga nyatalah kesaksian hidup dari keluarga-keluarga Kristen yang menunjukkan keteladanan yang nyata dari Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapa Surgawi, kami menyerahkan segala sesuatu yang kami kerjakan pada hari ini. Mohon Tuhan menyertai dan memimpin. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.